Hari ini saya pengen bahas. Mungkin teman-teman tadi udah tahu antara aku, dia dan siapa. Antara aku, dia dan siapa. Namun malam hari ini saya pengen bahas lebih detail lagi. Sampai hari ini akhirnya yang laki-laki tadi menikah dengan jemaah saya tadi dan sempat berpisah dengan istrinya. Namun kembali lagi dan sekarang beliau dipoligami. Gitu loh. Dan ya baik-baik saja ternyata ya, tidak seperti yang dan seberat yang kita pikirkan gitu. Nah, oke, boleh masuk ke slide-nya Kak. Cinta segitiga. Ada yang tahu atau pernah mengalami? Tahu udah pasti. Tapi pernah nggak mengalami cinta segitiga antara kita dengan dua manusia? Pernah nggak kita mencintai seseorang, terus seseorang itu mencintai orang lain? Oh, itu sering gitu ya. Kita mencintai seseorang, tapi seseorang itu mencintai orang lain, itu maksudnya? Pernah atau sering? Yang terjadi adalah sering ya, kita jatuh cinta sama dia jatuh cintanya sama orang lain. Ya Allah, sakit banget gitu ya, kalau rasanya gimana gitu ya. Aduh, kayak kita nggak tahu dia mau bilangnya gimana. Nah, saya pernah ngerasain itu, pernah. Saya mencintai dia dan dia nikah sama orang lain. Oh, itu lebih mantap lagi kan. Bukan lagi dia cinta sama orang, dia nikah sama orang lain. Tapi tadi kalau memang itu terjadi sama kita, satu sisi ada kata-kata, oh bukan dia yang terbaik buat kita. Tapi di yang kedua, ada muhasabah yang harus diambil. Buat apa? Buat kedepannya pada saat kita jatuh cinta kembali dengan orang lain, atau saat ini sedang mencintai seseorang, kita tahu batasan-batasan cinta itu sendiri. Agar cinta itu tidak menyiksamu. Ya, kayak lagu jadinya. Oke. Cinta segitiga, ada yang tahu teks? Coba Kak, kita lihat cinta segitiga itu apa sih? Cile, antara aku, dia dan siapa yang di atas ya? Kita lihat yang di atasnya, antara aku, dia dan, silakan Kak Nur buka. Allah. Waktu saya mencintai seseorang, ya, waktu saya mencintai seseorang dan saya ngerasa bahwa saya lupa untuk mengutamakan Allah. Kenapa? Cinta itu membuat saya lupa baca Quran. Cinta itu membuat saya lalai dari sholat. Cinta itu membuat saya tidak memuliakan ibu saya. Cinta itu membuat saya tidak punya waktu untuk diri saya sendiri. Cinta itu membuat saya pokoknya menyita segalanya dalam hidup saya dari A sampai Z. Yang terjadi adalah cinta itu diambil sama Allah. Ketika saya bertemu dengan suami saya, ya, makanya antara aku, dia dan Allah, saya tidak punya rasa cinta dengan suami saya. Bahkan kami mengawali pernikahan kami tanpa cinta. Makanya saya bilang pernikahan kami itu pernikahan tanpa cinta, tanpa rencana, tanpa biaya. Tapi alhamdulillah berjalan bahagia. Ya, pernikahan tanpa cinta. Karena membangun cinta itu lebih baik daripada jatuh cinta. Membangun cinta itu lebih baik daripada jatuh cinta. Pada saat kita membangun cinta itu, kita butuh yang paling tinggi nih, yang bisa ngelihat kita helikopter view-nya. Oh, ini nih yang harus kamu lakukan, itu Allah. Ketika kita mengutamakan cinta kita antara aku, dia dan Allah, atau antara aku, dia tuh maksudnya ya sebenarnya antara aku, Allah dan dia. Ini juga terjadi pada pasangan suami istri. Nih yang sudah menikah, bunda-bunda yang ada di hadapan saya, yang sudah menikah, maksudnya apa? Nih contoh ya, misalnya kita lagi ribut nih bunda, kita lagi ribut sama suami, ya bun. Kalau kita kejar suami kita untuk cepat memperbaiki segala yang terjadi, agak berat. Apalagi kalau tipe punya suami yang keras, yang susah mengalah, punya suami yang lebih tegas, idealis dan sebagainya, itu susah. Disinilah kita bermain. Dan ini apakah berlaku hanya dengan pasangan? Enggak. Ini juga dengan antara kita dan ibu, antara kita dan sahabat, antara kita dan siapapun.
Kita harus tetap mengandalkan Allah di atas segalanya. Makanya saya pernah cerita dulu, waktu saya pernah tidak setuju dengan pendapat suami saya tahu kalau ini dilanjutkan kita pasti akan berantem besar. Saya lebih memilih ke siapa? Saya lebih memilih ke Allah. Ketika saya memilih ke Allah, ketika saya memilih ngadu ke Allah, naik ke atas, ngobrol sama Allah, maka Allah yang akan turun untuk menyampaikan apa yang saya rasakan kepada dia.